semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Bangunan-bangunan angker dengan kisah seram di Malaysia. Wow, emang ada ya? Kalau di Indonesia tentunya kalian udah pada tahu ya, aku juga udah pada tahu nih, aku juga tahu maksudnya. Bahwa kalau di Indonesia itu banyak sekali bangunan-bangunan yang dianggap angker. Baik itu bangunan tua ataupun bangunan terbengkalai. Sebut saja Menara Saidah di Jakarta, Bandung Medical Center di Bandung, atau Rumah Darmo di Surabaya, ya kan? Ternyata kisah-kisah seram seputar bangunan terbengkalai atau bangunan tua seperti ini ada juga di negara tetangga kita Malaysia. Setidaknya ada 5 bangunan yang dianggap paling angker, paling horor, paling seram di negeri tetangga kita ini. Lalu apa sajakah bangunan-bangunan seram yang dianggap angker beserta kisah-kisah seram di baliknya yang ada di negara tetangga kita ini? Sebenarnya kurang tepat ya kalau disebut negara tetangga karena terlalu mirip. Mungkin tepatnya adalah negara sepupu, negara saudara yang kebetulan tetangga juga. Bangunan pertama yang dianggap angker di Malaysia ternyata adalah sebuah hotel. First Hotel di Genting Highland. Sekilas dari depan nampaknya sangat instagramable, penuh warna. Tetapi aslinya menyimpan banyak sekali kisah-kisah seram. Jadi kayak gebetan lo yang baru DM-DM di Instagram tuh. Kalau di sosial media nampaknya cantik-cantiknya saja. Ternyata begitu ketemu aslinya tanpa filter. Nggak cuman cantiknya aja yang nampak. Tapi juga bopeng-bopeng tuh di kulitnya, di muka-mukanya juga kelihatan. Belum lagi sifatnya yang serem. Baru pertama kali ketemu langsung minta traktir di brand-brand terkenal kelas dunia. Kenapa nggak serem? Suka gitu kan? Tapi sebenarnya buat kalian-kalian di Malaysia ataupun di Indonesia yang gemar sekali mencari-cari atau membaca-baca atau mengulik-ngulik artikel-artikel seputar horor, tentunya sudah tidak asing dengan tempat yang satu ini. Hotel yang memiliki 6.000 kamar, hotel megah ini seringkali mendatangkan atau melahirkan kisah-kisah seram yang dialami langsung oleh para pengunjung atau tamu hotel tersebut. Konon katanya menurut cerita tamu-tamu yang pernah mengalami kejadian spiritual atau kejadian mistis, kejadian misteri, kejadian seram mengisahkan bahwa di hotel tersebut sering terjadi penampakan berupa sosok hantu yang melompat dari atas tebing lalu pas nyampe di bawah, belum nyampe bawah hilang deh tuh sosoknya. Kemudian ada sosok yang berkeliaran di koridor-koridor hotel. Belum lagi ada penampakan yang melayang di luar jendela hotel walaupun kita lagi ada di lantai atas gitu. Jadi kayak ada orang melayang di luar jendela padahal kita lagi ada di lantai 60 gitu misalkan, nggak mungkin kan. Belum lagi suara-suara aneh seperti ratapan, tangisan, dan juga rintihan. Dan tentu saja suara-suara aneh itu terjadi tanpa adanya wujud. Tempat yang konon terseram di Malaysia yang kedua adalah Villa Nabila. Nah, kalau yang satu ini udah masuknya tuh ke urban legend. Bahkan kisah seram yang terjadi di belakang villa mewah ini sudah pernah diangkat ke layar lebar. Kisah seramnya sama kayak asmara lu, serem. Karena ternyata di sini pernah terjadi sebuah peristiwa tragis. Sama lagi kan kayak asmara lu tragis. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, pernah terjadi peristiwa tragis berupa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga. Dan korbannya adalah seluruh anggota keluarganya itu dihabisi satu persatu karena rasa cemburu. Nggak tahu cemburu karena apa, baper nih bibi nih. Dan kemudian jenazah-jenazah para korban tersebut dikubur di dalam bangunan ini. Dan turut membumbui kisah seram seputar Villa Nabila ini, yaitu di tahun 2013 lalu ada 23 orang remaja yang menghilang saat berada di tempat ini. Bangunan seram berikutnya adalah 99 Doors Mansion yang ada di Penang, Malaysia. Bangunan ini disebut-sebut sebagai bangunan terkutuk saking seramnya. Berada di tengah perkebunan sawit dan dibangun pada tahun 1800-an. Buset, nenek buyut aku aja belum lahir nih kayaknya. Dan karena usianya yang memang sudah berabad-abad, bangunan ini tuh dari penampakannya tuh kalau dilihat itu udah kayak horor banget gitu. Sama kayak kalau lu lagi ngeliat cewek lu lagi mereksa-mereksa ngoprek-ngoprek handphone lo. Serem kan, ngeri kan lo kan. Bangunan ini konon katanya dulunya ditinggali oleh sebuah keluarga dari Inggris dan lagi-lagi terjadi pembunuhan. Sampai dengan hari ini bangunan tersebut sudah dikosongkan selama lebih dari 50 tahun. Jadi kalian pada yang hatinya masih baru kosong selama 2 tahun, gak usah ngeluh. Kalah kalian sama bangunan ini ya.
Dan saat-saat sekarang ini, bangunan tersebut sering dijadikan tempat untuk uji nyali dan konon katanya sering terjadi kesurupan. Next, bangunan keempat yang konon katanya seram adalah Kelly's Castle. Bertempat di Batu Gajah dan konon katanya didirikan pada tahun 1915 oleh seorang yang berkebangsaan Skotlandia. Dan menurut cerita di Malaysia sana nih, konon katanya tempat ini yang paling serem di Malaysia. Kenapa bisa begitu? Karena konon katanya di tempat inilah terjadi penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan oleh para tentara Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Sering kali terjadi penampakan-penampakan seram. Nah, yang paling populer penampakannya adalah sosok perempuan berbaju putih yang ada di salah satu kamar di bangunan tersebut. Yang diyakini sosok tersebut adalah jelmaan atau arwah dari Putri Smith. Next, tempat berikutnya yang kelima yang terseram adalah Sih Chung Brand School di Penang. Nah, di sini adalah sebuah tempat yang dulunya merupakan kantor administrasi para tentara-tentara Jepang. Sebelum berakhir menjadi tempat pengeksekusian tentara-tentara Jepang itu sendiri dan dihukum mati di sini. Konon katanya banyak sekali penampakan-penampakan seram, seperti penampakan-penampakan tentara Jepang dengan muka pucat dan menyeramkan, serta suara-suara aneh, suara-suara rintihan, suara-suara erangan, suara-suara kesakitan, dan juga tangis. Tapi sebenarnya kalau suara rintihan perlu dicek dulu, Mas. Perlu dicek dulu, Bang. Dari mana sumber suaranya? Bisa jadi yang merintih itu bukan setan, melainkan adalah sepasang muda-mudi yang sedang terbujuk oleh bujuk rayu setan. Jangan setan aja disalahin, manusia yang ngerintih keenakan, setan yang dituduh. Periksa dulu sumber suaranya. Nah, itu tadi adalah 5 tempat yang konon katanya paling seram di negara Malaysia tetangga kita ini. Negara saudara, negara sepupu kita Malaysia yang kebetulan bertetangga juga. Buat kalian-kalian viewers Malaysia yang mungkin ingin menambahkan tempat mana yang belum aku bahas dan ingin aku bahas di video aku selanjutnya, ditunggu komentarnya di kolom komentar di bawah. Thank you banget udah setia nonton Sachi TV dan tonton juga video-video aku yang lain, misteri, horor, konspirasi, kemudian sejarah, kemudian kriminal, ada banyak yang seru-seru. Tonton semuanya, maraton-maraton ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan ramekan kolom komentar serta share ke teman-teman dan saudara-saudara kamu supaya banyak banget yang lebih tahu lagi tentang konten-konten yang insya Allah menghibur. Oke, thank you semuanya, sehat selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.